Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari proyek akhir di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Baik, perkenalkan, nama saya Farid Asroful Anam dengan nomor NIM 2001530022. Untuk job deskripsi saya di kelompok kali ini, saya bertugas sebagai koordinator yang mana memiliki tugas dalam mengkoordinasi pengerjaan proyek. Selain itu, saya juga merancang detail proses dalam diagram subsistem serta saya juga merancang arsitektur sistem. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Putra Utomo, NIM 2001530012. Di sini job desk saya sebagai survei data lapangan. Perkenalkan, namaku Wibowo Adi Saputro dengan NIM 20.01.53.0020. Aku pegang job desk yaitu merancang skeleton tabel. Perkenalkan, nama saya Nabil Syafiar dengan NIM 20.01.53.0028. Di sini saya bertugas untuk merancang ER diagram spasial dan merancang antarmuka pengguna. Perkenalkan, nama saya Robi Adam Nurdiansyah. Saya bertugas untuk menguji aplikasi dan melakukan pengecekan data. Perkenalkan, nama saya Alfaruk Marsal Sani dengan NIM 20.01.53.0040. Saya dalam proyek ini berperan untuk merancang metode-metode manipulasi data yang akan digunakan pada proyek kali ini. Nah, berikut merupakan materi pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu seputar sistem informasi geografis. Di materi yang pertama ini kita akan mengetahui lebih lanjut apa itu sistem informasi geografis. Kemudian materi yang kedua yaitu penentuan objek, topik, serta informasi geografis. Nah, di materi ini merupakan langkah awal kita dalam membuat sebuah sistem informasi geografis, sebuah aplikasi sistem informasi geografis. Yang ketiga yaitu penentuan hal-hal penunjang topik dan desain konsep. Jadi step ketiga ini kita itu harus menentukan terlebih dahulu hal-hal yang ingin kita tampilkan sebagai penunjang topik-topik kita serta desain konsep dari aplikasi yang ingin kita buat. Yang keempat yaitu rekapitulasi software, hardware, serta survei perolehan ketersediaan data. Jadi di tahap yang keempat ini kita menjelaskan bagaimana cara-cara kita mendapatkan software, hardware, serta data-data yang ingin kita rekap, yang ingin kita analisis kayak gitu. Yang kelima yaitu perencanaan, desain, dan konstruksi dari database. Yang keenam, perencanaan dan desain dari aplikasi yang dibuat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Lalu memasuki materi yang pertama yaitu seputar sistem informasi geografis. Pengertian dari sistem informasi geografis itu sendiri yang mana merupakan sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-informasi yang ada dan berhubungan dengan permukaan di bumi ini. Itu untuk pengertian SIG sendiri. Jadi mungkin teman-teman pastinya tahu yang namanya Google Earth sendiri kan. Nah, Google Earth itu kan menampilkan letak rumah sakit, letak hotel, letak tempat-tempat lokasi wisata, dan letak-letak tempat-tempat lainnya. Nah, Google Earth ini merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari materi SIG ini. Jadi SIG ini teman-teman jika tahu Google Earth itu merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari SIG. Lalu untuk tujuan dari SIG sendiri ada 3, yaitu dalam lingkup individu, lingkup pendidikan, serta lingkup penelitian. Untuk lingkup individu sendiri memiliki tujuan dalam membantu pembentukan, pengembangan, ataupun perbaikan peta mental setiap orang yang hidup bersamaan dalam dunia nyata. Jadi SIG ini tidak hanya bisa membantu dalam permukaan bumi, tetapi dia juga bisa membantu dalam diri pribadi kayak gitu. Jadi dengan menggunakan konsep SIG kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi kayak gitu. Lalu untuk yang kedua di lingkup pendidikan
di lingkup pendidikan ini memiliki tujuan sebagai media bantu utama dalam pembelajaran sebuah lokasi, ruang, dan juga kependudukan. Serta yang ketiga, di lingkup penelitian memiliki tujuan dalam memberi suatu gambaran secara lengkap dan akurat mengenai masalah nyata yang ada dan berhubungan dengan data spasial dalam permukaan bumi ini, kayak gitu. Jadi itu untuk tujuan-tujuan SIG. Nah, lalu untuk komponen SIG sendiri terdapat 5 komponen, yaitu ada hardware, software, data, metode, dan juga people atau manusia. Nah, untuk hardware sendiri merupakan perangkat keras yang memiliki tujuan atau bertugas dalam penghubung antara kita manusia dengan perangkat-perangkat pengolah data SIG sendiri. Jadi untuk contoh dari hardware sendiri itu ada 2, yaitu laptop dan juga komputer. Jadi teman-teman bisa menggunakan laptop ataupun komputer dalam mengolah data-data SIG. Yang kedua, komponen kedua adalah software. Nah, software ini merupakan alat pembantu ya, alat pembantu dalam mengolah data-data SIG sendiri. Jadi ada berbagai macam software pengolah data-data SIG. Nah, itu sifatnya ada yang open source dan juga ada yang berbayar. Untuk contoh dari software open source, software SIG open source sendiri itu contohnya yaitu QGIS, sedangkan untuk yang berbayar contohnya itu ArcGIS. Tapi tidak hanya 2 ini, jika teman-teman ingin mengeksplor lebih, silahkan bisa di googling sendiri. Software pengolah data SIG itu sebenarnya sangat banyak, open source maupun berbayar itu sangat banyak. Terus memasuki komponen yang kedua yaitu komponen data. Nah, di SIG sendiri terdapat dua pembagian data, yaitu data spasial dan juga data atribut. Di mana data spasial ini merupakan suatu perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukaan bumi. Nah, secara umum dapat dipresentasikan dalam bentuk peta, gambar berformat digital, ataupun image-image raster yang memiliki nilai tertentu. Sedangkan untuk data yang kedua yaitu data atribut, merupakan sebuah data yang berupa tabel, di mana dalam tabel tersebut memuat informasi atau isi dari data spasial tadi. Misal, nih data spasialnya itu kota Semarang. Nah, data atributnya itu bisa saja kecamatan yang ada di kota Semarang, kelurahan yang ada di kota Semarang, ataupun daftar jalur busway yang ada di Semarang dan lain-lain. Itu merupakan data atribut dalam SIG. Lanjut masuk ke komponen yang kedua yaitu metode. Nah, di metode ini setiap masalah dalam SIG pasti memiliki berbagai macam metode-metode yang berbeda. Nah, SIG yang cukup baik terikat pada aspek desain dan juga aspek realnya dalam kehidupan nyata. Jadi kita itu tidak boleh merekayasa metode-metode tersebut. Jadi harus berdasarkan penelitian secara langsung gitu, penelitian real kayak gitu, penelitian tidak direka-reka, tidak dibuat-buat kayak gitu. Lalu memasuki komponen yang terakhir yaitu komponen people atau user atau kita sendiri. Nah, ini komponen yang sangat penting karena apa? Karena tanpa people ini, tanpa kita pengguna ataupun yang membuat, maka SIG ini tidak ada artinya. SIG ini tidak ada hasilnya, jadi tidak ada bentuknya, tidak ada perencanaannya dan lain sebagainya. Jadi tanpa manusia SIG tidak ada apa-apanya. Lalu masuk ke materi manfaat SIG sendiri. Untuk manfaat SIG sendiri itu bukan dibedakan. Itu sebenarnya masih ada banyak, tetapi saya cantumkan 3 saja. Di antaranya yaitu pada bidang pendidikan. Nah, yaitu manfaat di bidang pendidikan sendiri merupakan bisa dalam menentukan lokasi sekolah, membuat sistem informasi pendidikan, dan sebagai salah satu alat bantu pemahaman siswa saat pembelajaran geografi. Lalu manfaat SIG di bidang geologi bisa berupa dalam menentukan lokasi keterdapatan mineral atau bahan galian
yang akan dieksploitasi. Jadi tidak salah dalam mengeksploitasi tempat-tempat yang ada di bumi ini. Jadi bisa langsung to the point gitu. Jadi bisa memangkas biaya eksploitasi wilayah. Dan yang terakhir yaitu pada bidang perencanaan wilayah, manfaat SIG bisa sebagai media untuk perencanaan pemukiman dan transmigrasi, perencanaan kota, pengembangan desa tertinggal, perencanaan lokasi industri, pasar, pemukiman, dan juga lain-lain. Nah, itu merupakan manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari sistem informasi geografis ini. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu penentuan objek, topik, serta informasi geografis. Nah, di proyek kali ini tim kelompok kami menetapkan untuk topiknya yaitu visualisasi stasiun pengisian bahan bakar umum, sedangkan untuk objeknya sendiri yaitu SPBU di Kecamatan Semarang Barat. Nah, ini untuk informasi geografis ya, pengertiannya merupakan ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, termasuk aspek fisik dan manusia, serta interaksi antara keduanya, kayak gitu. Jadi, kita tidak hanya mempelajari fisik ataupun manusianya, tapi kita juga mempelajari interaksi antara fisik ini dengan manusianya, kayak gitu. Nah, yang pertama yaitu peta digital persebaran SPBU Pertamina di Kecamatan Semarang Barat, beserta informasi minimarket, pom nitrogen, kios dagang, dan gudang gas pada setiap SPBU. Nah, untuk manfaatnya sendiri, kami itu berharap dapat memudahkan pengguna produk BBM dalam mencari informasi lokasi SPBU yang ada di Kecamatan Semarang Barat, serta fitur-fitur yang disediakan pada SPBU di tiap-tiap SPBU yang ada di Kecamatan Semarang Barat sendiri. Lalu untuk pemakainya, yaitu pemakai dari peta digital ini yaitu pengguna produk BBM dan masyarakat umum. Nah, lalu yang kedua yaitu peta digital data penggunaan bahan bakar yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Untuk manfaatnya sendiri yaitu untuk memudahkan pegawai SPBU dalam membuat dan mengolah informasi penggunaan bahan bakar. Jadi jika yang pertama tadi, peta digital yang pertama tadi untuk informasi masyarakat umum tentang SPBU dan fitur-fiturnya, sedangkan untuk yang peta digital kedua ini untuk karyawan dan pegawai SPBU dalam mengolah data penggunaan bahan bakar di Kecamatan Semarang Barat sendiri. Jadi ini sifatnya pribadi, tidak untuk di-share umum kayak gitu. Nah, untuk referensi absolutnya sendiri, ini pengertiannya ya, data yang memiliki referensi geografis. Referensi absolut dari topik kami, yaitu yang SPBU di Kecamatan Semarang Barat. Ini terdapat dua, yaitu data SPBU Kecamatan Semarang Barat. Terdapat 7 SPBU ya, diantaranya Kalibanteng, Manyaran, Pamularsi, Sudirman, Simongan, Krapyak, dan juga Puri Anjasmoro. Untuk latitude dan longitude-nya ini silakan bisa dilihat sekilas. Mungkin kalau penasaran juga bisa di pause terus di copy pastekan, di searching di Google Maps, nanti ketemu pasti. Lalu yang kedua yaitu Kecamatan Semarang Baratnya sendiri. Nah, untuk data absolutnya itu Semarang Barat, Kecamatan Semarang Barat terletak di antara 110 derajat 21 aksen 47 double aksen hingga 110 derajat 24 aksen 9 double aksen bujur timur, dan 6 derajat 56 aksen 44 double aksen hingga 7 derajat 0 aksen 53 double aksen lintang selatan. Oke, selanjutnya adalah referensi relatif. Data yang sudah dikaitkan dengan data yang memiliki referensi geografis. Nah, seperti itulah pengertian simpel dari referensi relatif. Oke, untuk Kecamatan Semarang Barat sendiri adalah kecamatan yang berbatasan dengan Pantai Marina di sebelah utara, Kecamatan Tugu di sebelah barat, Kecamatan Ngalian di sebelah selatan, dan Kecamatan Semarang Tengah di sebelah timur. Oke, untuk proyek kali ini kelompok kami melakukan pengamatan pada SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang terletak di Kecamatan Semarang Barat. Nah,
Selanjutnya, ketersediaan. Ketersediaan di sini dimaksudkan untuk menjelaskan apa-apa saja data, software, dan hardware yang digunakan oleh kelompok kami pada proyek kali ini. Nah, yang pertama, ketersediaan data. Kelompok kami memperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, ada peta topografi Kecamatan Semarang Barat. Kegiatannya mengunduh base map dengan bantuan plugin Quick Map Service pada software QGIS. Yang kedua, ada peta batas kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Kegiatan yang dilakukan adalah mengunduh data batas kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Yang ketiga, data spasial letak SPBU di Kecamatan Semarang Barat. Kegiatannya mengambil data koordinat yaitu latitude dan longitude tiap SPBU di Kecamatan Semarang Barat melalui Google Maps, lalu dikonversi menjadi satuan UTM atau Universal Transfer Mercator. Kemudian memasukkannya ke dalam CSV dengan menggunakan bantuan Google Spreadsheet. Yang keempat, ada data deskriptif jenis bahan bakar pada tiap SPBU. Kegiatannya mengambil data jenis bahan bakar SPBU pada website Pertamina. Yang kelima, data deskriptif minimarket pada tiap SPBU. Ini juga sama, kegiatan yang dilakukan adalah mengambil data minimarket yang ada di SPBU pada website Pertamina juga. Selanjutnya, yang keenam, ada data deskriptif outlet dagang pada tiap SPBU. Yang ketujuh, data deskriptif ATM pada tiap SPBU. Dan yang ke-8, ada data deskriptif kios nitrogen pada tiap SPBU. Yang ke-9, data deskriptif jenis bahan bakar pada tiap SPBU. Dan yang terakhir, data deskriptif minimarket pada tiap SPBU. Nah, poin 6-10 ini kira-kira kegiatan yang dilakukan yaitu mirip. Kita melakukan pengecekan data pada website Pertamina untuk melihat apakah ada atau tidaknya outlet-outlet yang disebutkan tadi di SPBU yang akan kami cari. Yang selanjutnya adalah ketersediaan software. Kelompok kami memperoleh beberapa software untuk membantu kami di proyek kali ini, yaitu ada web browser, QGIS, Google Spreadsheet, dan Visual Studio Code. Untuk poin pertama, kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan software yang sudah diinstal dan menyiapkan situs yang akan diakses serta digunakan. Untuk poin kedua, yaitu mengunduh software QGIS, lalu melakukan instalasi, kemudian mempersiapkan alat dan plugin yang akan digunakan. Yang ketiga, Google Spreadsheet, menyiapkan Google Spreadsheet yang sudah ada pada software Google Chrome. Lalu yang keempat, mengunduh software Visual Studio Code dan melakukan instalasi. Nah, tidak sampai situ aja, selanjutnya adalah ketersediaan hardware. Kelompok kami juga memperoleh beberapa hardware yang akan kami gunakan untuk menjalankan proyek ini. Yang pertama ada penyimpanan data. Di sini kami menggunakan solid state drive atau biasa disingkat SSD. Yang kedua ada CPU, yang ketiga keyboard, yang keempat mouse, dan yang kelima layar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga tidak jauh-jauh dari hardware tersebut. Menyiapkan laptop karena SSD dan CPU itu sudah ada dalam laptop tersebut. Yang ketiga, menyiapkan keyboard. Keyboard juga sudah termasuk ke dalam laptop tersebut. Yang keempat, mouse. Nah, mouse ini menyiapkan mouse tambahan yang akan mempermudah kami menggerakkan kursor di layar. Nah, yang kelima juga sama. Layar sudah termasuk ke dalam pabrikannya laptop. Jadi, kita tidak perlu menyiapkan layar monitor yang lain. Oke, untuk selanjutnya itu perencanaan, yaitu pembangunan database dan desain pengembangan aplikasi. Yang pertama, yaitu rancangan ER diagram spasial SIG. Ini bisa dilihat di layar, itu ada beberapa komponen-komponen dari poligon, non spasial, dan poin. Untuk selanjutnya yaitu desain antarmuka halaman utama dari aplikasi itu sendiri. Yang di atas itu ada background warna merah, itu adalah header, itu ada judul dan ada text box untuk pencarian. Di sebelah kiri yang menggunakan background biru itu ada list SPBU yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Lalu di halaman paling utamanya yaitu ada maps dari Kecamatan Semarang Barat itu sendiri yang memiliki beberapa poin berwarna merah. Itu adalah titik-titik SPBU dari SPBU di Kecamatan Semarang Barat. Oke. Nah, ini untuk desain antarmuka fasilitas SPBU-nya. Jadi ketika poin-poin merah yang ada di awal tadi diklik, nanti poin merah tersebut akan menjadi lebih hitam, akan menjadi lebih gelap, akan berubah tampilan menjadi SPBU yang diklik itu sendiri. Nah, di sini contohnya itu SPBU 445012 yang ada di Rapiak. Nah, itu di sebelah kiri ada daftar fasilitasnya, itu ada apa saja. Oke, selanjutnya
desain antarmuka pop-up informasi SPBU. Nah, ini ketika poin-poin yang berwarna merah diklik, nanti ini akan menampilkan pop-up ini. Di sini ada beberapa fitur juga. Sebenarnya fungsinya hampir sama, tapi ini lebih detail lagi. Jadi ini di atas itu ada judulnya, lalu ada gambar dari SPBU-nya sendiri. Lalu di kanan bawah gambar itu ada longitude dan latitude, itu koordinatnya, lalu ada tombol-tombol untuk melihat fasilitasnya. Oke, selanjutnya, jadi ini untuk detail proses dalam diagram subsistem SIG. Bisa dilihat itu ada beberapa input dan ada beberapa output. Oke, next, selanjutnya itu ada requirement specification atau SRS. Nah, yang pertama itu nomor SRS V1 itu untuk pencarian SPBU. Jadi jenis kemampuan sistemnya itu untuk melakukan pencarian dari setiap SPBU. Nah, itu dapat digunakan oleh pengguna. Yang kedua itu ada view lokasi SPBU. Ini untuk menampilkan lokasi-lokasi dari SPBU yang ada. Itu dapat dimanfaatkan oleh pengguna juga. Untuk yang ketiga, view informasi SPBU untuk menampilkan detail informasi dari SPBU itu sendiri. Yang keempat ada view jenis bahan bakar. Maksudnya di sini view jenis bahan bakar adalah menampilkan jenis bahan bakar yang tersedia di masing-masing SPBU. Apakah itu ada Pertamax, Pertalite, Pertadex, Pertamina, Dex, Dexlite, dan lain-lain. Lalu view minimarket itu menampilkan informasi outlet minimarket pada tiap SPBU. Lalu view outlet dagang itu menampilkan informasi outlet dagang pada tiap SPBU. Itu biasanya itu untuk produk-produk dari Pertamina sendiri seperti oli dan yang lainnya. Lalu ada view ATM itu untuk menampilkan informasi ATM pada tiap SPBU. Lalu yang terakhir ada view kios nitrogen, itu menampilkan informasi kios nitrogen pada tiap SPBU. Nah, sekarang saya Rizky Ramadhani Putrotomo akan melanjutkan presentasi dari Kak Nabil. Di sini ada desain arsitektur sistem. Nah, seperti yang terlihat di gambar, di sini ada admin. Nah, terus di bawahnya admin ada data SIG yang berisikan input plus proses sama dengan output. Nah, terus ada lagi di bawahnya software dan hardware. Di software ada QGIS, Firefox, dan Microsoft Office. Nah, terus di hardware ada laptop, mouse, printer, dan WiFi. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan server. Contohnya map server dan web server. Selanjutnya ada juga middleware seperti spatial request, www, HTML, image map. Nah, selanjutnya ada klien nih. Nah, kliennya ada web browser. Terus usernya adalah pengguna masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada rancangan skeleton tabel yang kami buat. Satu, ada data SPBU yang berisikan ID SPBU, nama SPBU, dan koordinat SPBU. Yang kedua ada data minimarket. Nah, berisikan ID minimarket, nama minimarket, terus nama SPBU. Yang ketiga ada data kios nitrogen yang berisikan ID kios, nama SPBU. Yang keempat ada data ATM yang berisikan ID ATM, nama ATM, nama SPBU. Yang kelima ada data kios dagang, nah, yang berisikan ID kios dagang, nama kios dagang, jumlah kios dagang, terus ada nama SPBU. Yang terakhir ada data pompa bensin yang berisikan ID pompa, jumlah pompa, nama SPBU. Dan selanjutnya yang terakhir ada data gudang gas yang berisikan ID gudang dan nama SPBU. Nah, selanjutnya ada rancangan kamus data. Di sini ada tabel kamus data SPBU seperti yang bisa dilihat di tabel. Yang pertama ada ID SPBU dengan tipe alphanumerik dengan size 4 digit.
dan keterangannya nomor identitas SPBU. Yang kedua ada nama SPBU dengan tipe karakter size 50 digit dengan keterangan nama SPBU-nya. Yang ketiga ada koordinat SPBU dengan tipe numerik size 50 digit dan keterangannya koordinat SPBU. Selanjutnya ada tabel kamus data minimarket yang berisikan satu ID minimarket dengan tipe alfanumerik size 4 digit, keterangannya nomor identitas minimarket. Yang kedua ada nama minimarket dengan tipe karakter size 50 digit, keterangan nama minimarket. Dan yang ketiga ada nama SPBU dengan tipe karakter size 50 digit dan keterangannya nama SPBU. Terus ada lagi tabel kamus data kios nitrogen yang berisikan satu ID kios tipenya alfanumerik size 4 digit, keterangan nomor identitas kios nitrogen. Yang kedua ada nama kios tipe karakter size 50 digit, keterangan nama kios nitrogen. Yang ketiga ada nama SPBU tipe karakter size 50 digit, keterangan nama SPBU. Nah, selanjutnya ada tabel kamus data ATM yang berisikan ID ATM dengan tipe alfanumerik size 4 digit, keterangan nomor identitas delivery service. Yang kedua ada nama ATM dengan tipe karakter size 50 digit, keterangan nama ATM. Ketiga ada nama SPBU tipe karakter size 50 digit, keterangan nama SPBU. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya Mas Wibowo. Silahkan. Di sini aku bakal lanjutin presentasi dari temanku yang sebelumnya, yaitu Kak Rizky. Dan di rancangan kamus data itu yang sekarang ada tabel kamus data kios dagang. Tabel kamus data kios dagang ini terdiri dari 4 field. Yang pertama ID kios dagang, yang kedua nama kios dagang, dan yang ketiga ada jumlah kios dagang, yang keempat ada nama SPBU. Dari tipe yang pertama yaitu ID kios dagang tipenya alfanumerik, size-nya 4 digit dan keterangannya nomor identitas kios dagang. Yang kedua itu ada nama kios dagang dengan tipe karakter, size-nya 50 digit, keterangannya nama kios dagang. Ketiga, ada jumlah kios dagang, tipenya alfanumerik, size-nya 4 digit, dan keterangannya jumlah kios dagang. 4, ada nama SPBU, tipenya karakter, size-nya 50 digit, keterangan nama SPBU. Next. Yang selanjutnya ada tabel kamus data pompa bensin yang terdiri dari 3 field. Yang pertama ID pompa, nama field yang pertama ID pompa dengan tipe alfanumerik, size-nya 4 digit, keterangannya nomor identitas mesin pom bensin. Yang kedua ada jumlah pompa, tipenya alfanumerik, size 4 digit, keterangannya jumlah total pompa bensin di masing-masing SPBU. Yang ketiga ada nama SPBU dengan tipe karakter, size-nya 50 digit, dan keterangannya nama SPBU. Yang selanjutnya ada tabel kamus data gudang gas yang terdiri dari 2 field. Field yang pertama yaitu ID gudang dengan tipe alfanumerik, size 4 digit, keterangannya nomor identitas gudang gas yang ada di SPBU. Yang kedua ada nama SPBU dengan tipe karakter, size 50 digit, keterangannya nama SPBU. Nah, rancangan yang selanjutnya itu adalah rancangan detail tentang kebutuhan fungsional secara teknis. Ada yang pertama ada tabel, ada kolom ya, kolom kode SRS fungsional, ada aktor, ada deskripsi, ada dependensi fungsional. Yang pertama kode SRS fungsional yang pertama yaitu ada V1 dengan aktor yang pengguna. Deskripsinya, sistem menyediakan fitur pencarian SPBU yang nantinya akan mengarahkan peta ke SPBU yang dicari oleh pengguna berdasarkan nama SPBU-nya. Dependensi fungsionalnya, akses data lokasi SPBU V2. Kode yang selanjutnya, kode SRS fungsional selanjutnya yaitu V2 dengan aktor pengguna
Dan deskripsinya yaitu sistem akan menampilkan lokasi dari SPBU di peta menggunakan tanda lingkaran kecil. Dependensi fungsionalnya nggak ada. Lanjut ke kode SRS fungsional yang selanjutnya, yaitu ada V3 dengan aktor pengguna. Deskripsinya, sistem akan menampilkan informasi mengenai SPBU yang dipilih oleh pengguna yang berisikan informasi jenis bahan bakar, minimarket, outlet dagang, ATM, dan kios nitrogen. Juga terdapat tombol untuk mengakses informasi dari fasilitas tersebut. Dependensi fungsionalnya, yang pertama itu ada akses data lokasi SPBU, V2 ya. Yang kedua, ada integrasi dengan informasi jenis bahan bakar, V4. Yang ketiga, ada integrasi dengan informasi minimarket, V5. Yang keempat, ada integrasi dengan informasi outlet dagang, V6. Yang selanjutnya, integrasi dengan informasi ATM, V7. Dan selanjutnya, yang terakhir, ada integrasi dengan informasi kios nitrogen, V8. Kode SRS fungsional selanjutnya ada V4 dengan aktor pengguna dan deskripsinya adalah sistem akan menampilkan informasi mengenai jenis bahan bakar pada SPBU yang dipilih. Akses data informasi, dependensi fungsionalnya ya, ada akses data informasi SPBU V3. Selanjutnya ada kode SRS fungsional V5 dengan aktor pengguna dan deskripsinya yaitu sistem akan menampilkan informasi mengenai minimarket pada SPBU yang dipilih. Dependensi fungsionalnya ada akses data informasi SPBU V3. Selanjutnya ada V6 dengan aktor pengguna juga sama. Sistem akan menampilkan informasi mengenai outlet dagang pada SPBU yang dipilih. Akses data informasi SPBU V3 ini dependensi fungsionalnya ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa aku presentasiin. Lanjut ke temanku yang selanjutnya ya. Rancangan detail kebutuhan fungsional secara teknis selanjutnya ada kode SRS fungsional dengan kode V7 dengan aktornya adalah pengguna. Kode ini sistem akan menampilkan informasi mengenai ATM pada SPBU yang dipilih. Sistem ini akan mengakses data informasi SPBU pada kode SRS fungsional dengan kode V3. Kalau yang selanjutnya ada kode SRS fungsional dengan kode V8 dengan aktornya sebagai pengguna. Pada kode ini sistem akan menampilkan informasi mengenai kios nitrogen pada SPBU yang dipilih. Dan pada kode ini sistem akan mengakses data informasi SPBU dengan kode SRS fungsional V3. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional sistem. Kebutuhan non-fungsional sistem di sini terdapat 5. Yang pertama ada sistem harus dapat memberikan informasi kepada pengguna dengan cepat, efektif, dan responsif, serta secara real-time atau secara langsung. Terus yang kedua, sistem dapat digunakan di berbagai platform web browser seperti Chrome, Firefox, dan Safari. Lalu yang ketiga, sistem memiliki antar pengguna yang menarik, konsisten, dan mudah dipahami yang memberikan pengalaman pada pengguna yang baik. Lalu yang keempat, ada sistem harus selalu dapat diakses kapanpun dan dalam kondisi apapun, disertai dengan pemeliharaan pada waktu yang telah ditentukan. Lalu yang kelima atau yang terakhir, sistem harus memberikan informasi yang akurat dan terbaru kepada pengguna tanpa disertai dengan gangguan yang berkepanjangan. Lalu berikutnya ada rancangan metode manipulasi data. Di sini menggunakan metode fungsi pencarian atau seek function. Pada tahap pemasukan atau input data spasial sebelumnya, data SPBU yang ada di Kecamatan Semarang Barat sudah berhasil ditambahkan. Namun, pada data tersebut masih terdiri dari seluruh pom bensin yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Untuk memilih kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Barat saja, diperlukan fungsi pencarian atau seek function pada tahap pencariannya. Nah, tahap pencarian yang dapat dilakukan adalah sebagian berikut. Yang pertama, pilih menu Select Feature using an expression atau dapat menekan tombol Ctrl plus F3.
dengan menekan tombol Ctrl F3 secara bersamaan pada keyboard. Lalu yang kedua, masukkan query seperti di bawah ini dengan mengetikkan shape name like, terus diberikan tanda petik kelurahan Krapyak, lalu persen, lalu ditutup dengan tanda petik kembali. Sedangkan kelurahan Krapyak bisa diganti dengan nama kelurahan lain yang ada di Kecamatan Barat. Lalu yang ketiga ada pilih select features. Lalu yang keempat, klik kanan pada layar kelurahan, kemudian pilih export, kemudian save select feature as. Kemudian sesuaikan nama file dan layar nama, lalu klik OK. Lalu ini adalah rancangan personel ahli. Yang pertama ada Farid Asroful Anam dengan bidang keilmuan sistem informasi geografis, dengan job description mengkoordinasi pengerjaan proyek, merancang detail proses dalam diagram subsistem, lalu merancang arsitektur sistem. Yang kedua ada Rizky Rahmadani Putra Utomo dengan bidang ilmu keahlian sistem informasi geografis, job description-nya survei data lapangan. Lalu yang selanjutnya ada Wibowo Adi Saputro dengan bidang ilmu keahlian sistem informasi geografis dengan job description merancang skeleton table. Yang keempat ada Nabil Syafiar dengan bidang keilmuan sistem informasi geografis dengan job description merancang ER diagram spasial, merancang antar muka pengguna. Lalu yang selanjutnya ada Robi Adam Nurdiansyah dengan bidang ilmu keahlian sistem informasi geografis dengan job description menguji aplikasi dan pengecekan data. Lalu selanjutnya ada Al-Faruq Marsalani dengan bidang ilmu keahlian sistem informasi geografis dengan job description merancang metode-metode manipulasi data. Baik, akhirnya kita sampai ke materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu bahwasannya proses dalam pembuatan sistem informasi geografis sendiri itu meliputi beberapa tahap-tahap penting. Mulai dari penentuan objek, topik, dan informasi geografis yang relevan, hingga penentuan hal-hal penunjang topik dan desain konsep. Jadi setelah kita menentukan topik dan objek yang ingin kita teliti, kemudian kita berikan hal-hal penunjang topik dan juga desain konsepnya, seperti misal fitur-fitur tambahan ataupun jalan-jalan, akses, batas wilayah. Nah, itu bisa kita berikan untuk menunjang topik yang kita tentukan di awal. Selanjutnya, proses tahap selanjutnya yaitu juga melibatkan rekapitulasi software, hardware, serta survei perolehan ketersediaan data yang diperlukan. Jadi maksudnya itu bagaimana? Jadi di tahap rekapitulasi ini yaitu menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan software, cara kita menggunakan software tersebut, cara kita mendapatkan hardware, cara kita menggunakan hardware tersebut, cara kita memperoleh data, apakah itu survei langsung, survei lapangan langsung, ataupun mengambil data online, data lapangan secara online yang sudah diupload di online, kayak gitu, itu bisa. Lalu dan tahap yang terakhir yaitu perencanaan desain dan konstruksi dari database. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi itu kan pasti kan data-data yang kita dapatkan, data-data setelah kita survei data ini ya tadi ya, baik itu secara lapangan maupun ngambil dari online, itu kan pasti ada banyak banget. Nah, itu kita harus pintar-pintar dalam mengelompokkannya, setiap data-datanya, setiap database, setiap tabel-tabelnya kayak gitu. Jadi kita harus menentukan tabel-tabel yang baik dan juga kamus data yang baik, sehingga tidak salah dalam memberikan penomoran atau pelabelisasian kayak gitu. Dan yang terakhir tadi bukan yang terakhir, dan yang terakhir yaitu tahap yang paling penting yaitu perencanaan dan desain aplikasi yang akan dibuat. Jadi setelah data-data tadi sudah terkumpulkan semuanya, kita rencanakan
ingin membuat seperti apa aplikasi untuk sistem informasi geografis ini. Setelah kita rencanakan, kita eksekusi rencana-rencana tersebut sehingga menghasilkan aplikasi geografis yang menjawab dari topik penelitian kita, yaitu SPBU di Kecamatan Semarang Barat. Visualisasi SPBU di Kecamatan Semarang Barat. Nah, itu merupakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Baik, sekian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menyimak presentasi kali ini. Apabila dari saya maupun teman-teman saya memiliki beberapa kata yang salah pengucapan ataupun belibet, kami mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.